Menandai perjalanan 25 tahun sebagai media ekonomi dan bisnis terpercaya, sekaligus 4 tahun transformasi berkelanjutan, Investor Daily menggelar Investor Day 2026, forum strategis yang mempertemukan regulator, pelaku industri, investor, dan pemerintah untuk membahas arah pasar modal Indonesia di tengah dinamika global. Masih dalam rangkaian Investor Day 2026, hadir perbincangan Cuan Iki bersama Dery Febrian Putra, Direktur Utama PT CTP Tollways, yang akan berbincang mulai peran tol Cibitung Cilincing dalam efisiensi logistik nasional hingga bocoran tarif tol yang bisa turun hingga 50%. Bagaimana perbincangannya? Saksikan terus Cuan Iki. Jangan ngomongin cuan tanpa Don Cuan. Masih di kemeriahan Investor Day 2026. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dery Febrian Putra selaku Direktur Utama PT CTP Tollways. Betul. Yang kita tahu ini adalah bagian dari grup Pelindo, betul ya? Betul. Oke, siap. Mungkin sedikit digambarkan, Mas. Sejak awal operasi tol CTP ini perannya untuk mendukung sektor logistik ini sejauh mana sampai dengan saat ini? Dan mungkin boleh sampaikan sedikit backgroundnya. Tol ini beroperasi sejak kapan pengoperasiannya? Oke, baik. Terima kasih Mas Ayos. Jadi izin sebelumnya mungkin saya menceritakan sedikit tentang background jalan tol Cibitung Cilincing. Jadi panjang tol kita itu sepanjang 34,7 km. Oke. Dari mulai Cibitung sampai dengan Cilincing atau kawasan Tanjung Priok. Khususnya jalan tol kami ini akan menghubungkan daerah hinterland atau daerah industri di timur Jakarta seperti Bekasi, Cikampek, Karawang, Cikarang menuju pelabuhan Tanjung Priok secara langsung. Oke. Jadi intinya sih dengan adanya tol ini harapan kami akan mengefisiensikan ongkos logistik nasional ke depannya. Yang saya tahu ini tol kan menyambungkan ya kegiatan logistik di area Bekasi, Karawang, Cikarang hingga ke pelabuhan Tanjung Priok gitu. Betul. Kan. Harapannya adalah dengan hadirnya tol ini tentu kan ini membuat kemudahan ya bagi sektor logistik untuk bermobilisasi ya, terutama Betul, dari betul. bongkar di pelabuhan dibawa ke area pabrik maupun sebaliknya dari area pabrik ke pelabuhan. Betul, gitu Mas ya. Ayas. Nah, efisiensinya sejauh ini seperti apa? Kita tahu kan kalau jalan tol itu di investasi baru ini kan cenderung mahal ya, yang saya tahu begitu. Betul, betul. Nah, mungkin boleh disampaikan dielaborasi kembali terkait dengan jalan tol CTP Boleh, ini. baik. Terima kasih Mas Ayos. Jadi untuk dukungan di sektor logistik, jadi hingga saat ini kita mulai beroperasi penuh itu di tahun 2023. Kita terdiri dari 4 section. Jadi dari mulai tahun 2023 hingga hari ini kita telah memberikan potongan tarif diskon sampai dengan 42% untuk tinggi kendaraan ya? golongan 2 hingga golongan 5. Khususnya kendaraan-kendaraan logistik gitu. Jadi yang kami harapkan kenapa kita memberikan tarif diskon ini agar terjadi distribusi trafik lalu lintas yang Oke. dulu itu menumpuk di jalur Jakarta Cikampek saja gitu kan, nanti akan terdistribusi menuju pelabuhan melalui jalan tol Cibitung Cilincing. Kurang lebih seperti itu Mas Ayos. Nah, kalau untuk mobilisasi masyarakat, mobilisasi kendaraan dari area Cikampek misalnya gitu kan, itu sekarang lebih banyak ke area situ atau mungkin masih area dalam kota, Mas? Betul, jadi kalau dari data yang kami punya, 50% kendaraan yang melewati jalan tol Cibitung Cilincing itu berasalnya dari kawasan industri di timur Jakarta maupun sebaliknya Mas Ayos gitu. Jadi memang masih 50-50 ya, 50% komuter, 50%-nya memang kendaraan khusus logistik. Cuman ke depannya kami berharap proporsi kendaraan logistik ini akan terus meningkat karena fungsi dari jalan tol Cibitung Cilincing sendiri ini sebenarnya utamanya untuk meningkatkan konektivitas antara pelabuhan dengan kawasan industri di timur Jakarta. Seperti itu Mas. Mas, kalau untuk LHR-nya hingga saat ini berapa sih Mas rata-rata hariannya? Kalau kita untuk LHR, kalau transaksi kita bicara transaksi kita di 40.000 kendaraan per hari. Untuk LHR-nya mungkin kita di sekitar 10.000 kendaraan per hari. Nah untuk growth-nya sendiri alhamdulillah cukup baik ya Mas Ayas. Dari tahun 2023 sampai 2026 ini tiap tahun kita mencatatkan double digit pertumbuhan. Wah, keren nih Mas. Untuk lalinya betul ya, walaupun itu sebenarnya ya masih di bawah harapan kami, kita berharapnya lebih gitu kan. Targetnya berapa memang? Targetnya sebenarnya pertumbuhannya sudah sesuai target, cuman Oke. start awalnya ini yang belum sesuai Masih dengan melandai target. ya? Masih melandai. Betul. Oke, sebenarnya tahun ini berapa sih targetnya? Boleh nggak di Sebenarnya tahun ini target kita sih, jadi gini Mas Ayos, Ya. jadi mungkin saya spill sedikit. Jadi Oke. saat ini CTP sendiri atau Jalan Tol Cibitung Cilincing sendiri ini
telah berjuang bersama Oke. dengan pemerintah dan badan usaha jalan tol lainnya untuk membuat skema jalur tol logistik, Mas Ayos. Oke. Jadi jalur tol logistik ini nanti akan dirancang menghubungkan daerah industri menuju pelabuhan dengan efisiensi waktu dan efisiensi biaya yang cukup besar gitu. Kalau untuk efisiensi waktunya berapa lama sih? Mungkin kalau dibandingkan dengan rute existing kita bisa ngehemat mungkin kalau biasanya 1 jam itu lewat kita bisa 30 menit saja, Mas Ayos. Mangkas lumayan banget ya. Lumayan betul karena koridor kita jalan tolnya cukup lebar dengan 2 kali 3 lajur gitu ya, dan kapasitasnya juga kita cukup besar untuk kendaraan-kendaraan industri. Memang jalan tol kita ini kan sudah dirancang khusus untuk mengakomodir kendaraan-kendaraan berat gitu. Mas mungkin boleh sedikit digambarkan tol CTP ini dari Cibitung Cilincing ini kalau nggak salah ini kan bagian dari tol Jor 2 ya Mas ya. Betul. Nah itu berarti terkoneksi dengan semua tol yang ada di Jor 2 itu ya. Betul. Jadi kalau kita berbicara terkait koneksi ya, jadi jalan tol Cibitung Cilincing sendiri ini merupakan bagian dari Jor 2 atau Jakarta Outer Ring Road 2 ya. Jadi Jakarta Outer Ring Road 2 ini total ada 110 km dan 35 kilonya itu JTCC atau Jalan Tol Cibitung Cilincing. Jadi kita di daerah Cibitung kita terkoneksi dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek dan di sisi utara kita terkoneksi dengan tol akses Tanjung Priok. Kurang lebih seperti itu. Mas kalau untuk komposisi dari kendaraan yang melintas itu kan gabungan ya dari golongan 1 sampai dengan golongan 5 ya. Betul. Nah itu sejauh ini masih besar di golongan 1 atau sudah dimasuk? Betul. Golongan Jadi 5 ini? untuk saat ini sih kita mayoritas memang masih golongan 1, Mas Ayos. Cuman kendaraan golongan 2 hingga 5 ini ya proporsinya mungkin sekitar 25%. Dan 25% itu ya cukup mayoritas lah dibandingkan tol-tol komuter dalam kota gitu. Biasanya mereka kendaraan golongan 2 sampai 5 ya cuma 10 sampai 15% saja gitu. Tapi di kita 25%. Mas kita tahu bersama kan tol-tol baru itu kan ya karena investasinya juga besar ya gitu kan dan efeknya adalah ke tarif gitu ya. Nah ketika tarif mahal apalagi ini kan efeknya ke kendaraan dengan golongan 2 sampai ke 5 ya yang Betul, notabene betul. di sini lebih ke angkutan logistik gitu. Nah bagaimana solusi dari CTP agar tarif ini lebih murah nih Mas? Nah itu Mas Ayos yang tadi kita ceritakan. Jadi saat ini kita bersama dengan regulator tentunya Pak ya, dan dengan badan-badan usaha jalan tolnya lainnya lagi gitu ya. Kita sedang berusaha merumuskan bagaimana tarif ini bisa bundling gitu Pak, atau terintegrasi antara satu tol dengan satu tol lainnya. Banding dengan tol yang mana nih? Mungkin dengan tol yang Jakarta Cikampek Oh, ini atau contoh tol ya. dengan Tanjung Priok, betul. Oke. Pokoknya intinya nih nanti kita akan merencanakan suatu jalur logistik, suatu Oke. koridor jalur logistik, di mana nanti daerah industri ini akan sangat mudah sekali untuk menggapai area pelabuhan. Oke. Dan sebaliknya gitu. Kan saat ini begini Mas Ayos, jalan tol ini kan sudah cukup masif lah di Masif, Jabodetabek oke. ya. Tapi kan isunya adalah disparitas tarif. Di seperti oke. Nah, jadi orang ini masih milih-milih nih antara jalur A sama jalur Jalur B. B. Nah itulah yang sedang kita istilahnya mengupayakan lah. Kita upayakan agar disparitas tarif ini bisa hilang. Sehingga terjadi distribusi traffic yang nanti kalaupun kejadian distribusi trafficnya itu baik akan menghilangkan kemacetan di antara tol-tol tersebut gitu. Mungkin boleh digambarkan sedikit Mas untuk golongan 5 khususnya untuk logistik sendiri tarifnya sekarang berapa ya dari ujung ke ujung ya? Kalau untuk di tol kami, Ya dari CTP. kalau CTP sendiri saat ini sekitar 140.000. Itu untuk golongan 5 ya? Golongan 5 betul, tapi kan saat ini kita masih diskon ya Mas Ayos ya, kita Ya, ada 5, diskon 40%, 40%. jadi tarifnya masih di bawah 100.000 lah, pasti cukup terjangkau. Mas nanti tadi kan disebutkan bundling gitu kan dengan Betul. dengan tol yang lain. Saya mungkin Mas bisa bocorin dengan tol milik BUMN ya gitu ya. Nah ketika sudah ada bundling itu nanti harganya itu akan terpressure berapa persen Mas? Mungkin saya angka belum bisa ngomong Mas Ayos Oke. ya, cuman ini untuk perkiraan mungkin angkanya dari angka existing kita bisa turun 50% lebih. Wah itu signifikan banget ya. Signifikan. Artinya misalnya contoh kalau misalnya saya selama ini keluar dari Cibitung ingin ke Cilincing bertarif golongan 1 itu kalau nggak salah 70.000 ya Mas ya? Betul, 70.000. Berarti kalau 69.500. terpressure itu mungkin lebih murah kali ya? Betul, nanti akan sangat terjangkau sekali. Ini ya kita mohon dukungan dan doanya lah dari teman-teman sekalian. Oke, sejauh ini sudah ada koordinasi dengan Kementerian PU terkait dengan tarif ini? Sudah Mas. Sedang berproses lah. Berproses Betul, ya? betul, sedang Spill berproses. dikit lah, kira-kira berlaku kapan gitu mungkin? Kita usahakan berlakunya di tahun ini Mas Ayas. Oh gitu ya, Iya, amin. betul. Berarti di semester kedua ya pasti akan kemungkinan realisasi Insya Allah. Gitu kan. Ya, insya Dengan pihak BUJT lain mungkin sudah ada koordinasi? Kita sudah koordinasi juga dengan pihak BUJT lain. Ya alhamdulillah sehingga hari ini sih suportif juga BUJT lain, Badan Usaha Jalan Tol lain cukup mendukung lah rencana ini. Apalagi ini kan untuk kepentingan lebih besar ya, kepentingan nasional.
Apalagi kita tahu lah backbone kita ini kan masih di pelabuhan untuk arus ekspor dan impor barang gitu kan. Dan 70% arus logistik ini adanya di timur Jakarta. Di timur menuju Jakarta ya? pelabuhan. Ya, betul. Oke, ya memang yang saya tahu hadirnya tol di sisi timur ini memang untuk mengurai kepadatan di area tengah kota ya gitu. Betul, betul. Kan ada kabar seperti ini Mas, nanti ketika tarif sudah terintegrasi gitu kan, tarif tol di dalam kota itu kemungkinan akan berbeda dengan tarif yang dari sisi luar. Artinya tol di dalam kota akan lebih mahal ketimbang tol di sisi luar kayak lingkar luar gitu. Nah, itu mungkin boleh diceritakan sedikit Mas, seperti Nah, apa itu? kalau terkait hal tersebut mungkin yang lebih paham dari pihak Kementerian PU Mas ya. PPU ya, oke. Cuman yang kita pahami, kalau di luar negeri memang sistemnya seperti itu. Makin ke dalam kota itu tarif tol makin mahal dan keluar itu makin murah. Oke. Gitu. Dan kemungkinan itu akan terrealisasi mungkin ya nantinya ya. Mungkin ya. ya. Mungkin Mas Ayos bisa wawancara di Kementerian PU mungkin siap. lebih tepatnya begitu. Oke, Mas terkait dengan tarif mungkin ada harapan tersendiri Mas penerapannya nanti apakah nanti pasti sudah pasang target ya dengan LHR dengan tarif integrasi otomatis akan mendongkrak LHR sendiri. Nah, itu mungkin peningkatannya akan berapa persen terutama dari sisi kendaraan golongan 5 karena kita tahu kan ini tol untuk mengakomodir kegiatan logistik. Betul. Jadi kalau harapan kami sih Mas nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya kan sekarang masalah di industri jalan tol ini atau di iklim investasi jalan tol ini kan tol-tol baru ini kan cenderungnya lebih mahal dibanding tol-tol lama. Sebenarnya sih harapan kami ini harga-harga tol baru yang dibangun ini bisa dirasionalisasikan kembali oleh pemerintah. Rasionalisasikan. Betul, Oke. betul Mas. Sehingga tidak ada disparitas tarif yang akhirnya yang kita inginkan ada distribusi traffic nih ke tol-tol yang baru biar nggak terjadi kemacetan itu biar terjadi maksimal gitu Mas. Oke. Jadi jangan sampai tol-tol yang sudah kita bangun nih ribuan kilometer nantinya tidak terutilisasi dengan baik akibat intervensi tarif. Gitu. Oke. Mas kalau dari CTP itu bisa tercapture nggak sih Mas untuk kegiatan logistik ini selain dari kegiatan manufaktur ya dari timur Jakarta seperti Kerawang, Cikarang gitu kan. Tapi kalau untuk kegiatan ekonomi seperti UMKM segala macam itu tercapture nggak sih kegiatan logistik itu? Nah jadi kalau terkait UMKM sendiri ya mungkin kalau di capture dengan secara detail olah kita tidak Mas Ayos ya. Karena kan UMKM pasti mereka kan punya depo untuk mengirim arus logistik, ekspor impor dan lain-lain ya. Cuman yang kita ketahui sampai saat ini dengan adanya jalan tol Cibitung Cilincing ini jelas-jelas memicu pertumbuhan ekonomi baru Mas di koridornya sendiri. Khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi ya dan wilayah Jakarta Utara yang ada di koridor kami gitu. Jadi kita ini kan punya 5 simpang susun. Pertamanya di Cibitung, keduanya di Telaga Asih, ketiganya itu di Tambelang atau Gabus, keempatnya itu Tarumajaya, kelimanya di Cilincing. Jadi kalau kita lihat sih sampai hari ini pertumbuhannya ini yang tadinya cuma sawah gitu, yang tadinya lahan kosong ini sudah mulai tumbuh perumahan ya? baru, tumbuh area pergudangan baru gitu. Seperti itu Mas Ayos. Oke. Mas saya sedikit agak lebih makro lagi Mas. Kita tahu kan gejolak global yang ada saat ini ya, konflik Timur Tengah segala macam itu otomatis juga kalau saya amati itu berdampak terhadap kegiatan logistik terutama di pelabuhan, jasa pengiriman barang sebelum terganggu. Nah, kalau kita lihat di pelabuhan saja ada gangguan misalnya seperti itu ya. Nah, apakah dari sisi traffic di jalan tol juga berpengaruh? Oh, pasti Mas kalau itu. Dan sudah merasakan. Kita ya pernah lah merasakan ya saat misalkan ada Covid kemarin gitu ya. Mungkin yang lebih ekstrim kan Covid ya LHR kita turun Mas. Dan itu pun dirasakan oleh semua jalan tol lainnya ya, nggak cuma tol kita. Oke. Kalau untuk saat ini mungkin? Kalau untuk saat ini sih so far so good ya Mas. So far so good ya. Karena kita lihatnya kan growth year to year pertumbuhan traffic kita ya. Hingga saat ini sih masih tumbuh cukup baik walaupun belum sesuai harapan tadi. Oke. Sebelum saya tutup nih Mas, mungkin ada harapan dari CTP untuk penonton Cuan Iki Mas? Oke, jadi harapan kami ya sebagai jalan tol Cibitung Cilincing ini tidak hanya menjadi jalan ya Mas Ayos, tapi kita juga ingin menjadi jalur pertumbuhan untuk mewujudkan asa cinta dari pemerintah Mas. Kurang lebih seperti itu, bagaimana caranya dengan mempercepat arus logistik, mengurangi macet dan membuka peluang ekonomi baru di timur Jakarta. Mungkin seperti itu saja Mas Ayos. Oke, baik Mas, terima kasih atas wawancaranya. Demikian wawancara saya langsung dengan Mas Dery selaku Direktur Utama CTP Tollways ya. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan.